Insinyur, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa, yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Saya mau lihat lambaikan tangannya. Puji Tuhan, tadi saya melihat banyak sekali Bapak dan Ibu dari luar Keuskupan Bandung. Saya lihat ada yang dari Jambi, ada dari Medan. Sungguh luar biasa. Selamat datang di Persekutuan Doa Santo Laurentius Bandung. Mari saat ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya kita semua bisa hadir di dalam Persekutuan Doa Santo Laurentius, baik yang hadir melalui offline di ruangan Krista ini maupun di ruangan Zoom. Saya percaya semua itu adalah Tuhan yang sudah pilih. Tuhan yang telah memanggil Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Ada sesuatu yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Amin. Amin. Oke, yang merasa diberkati Tuhan pada hari ini boleh kasih jempolnya. Saya mau lihat jempolnya. Kalau banyak, sungguh banyak yang diberkati Tuhan, boleh dua-duanya. Oke, yang memberi jempol ini masih ada yang ditutup kameranya. Mari yuk kita buka kameranya. Karena pada saat ini kita mau memuji Tuhan kita mau meninggikan Tuhan kita. Karena Tuhan telah memanggil kita semua di tempat ini. Dan oleh karena itu jika kita semua ada di tempat ini, juga Tuhan yang memanggil kita, kita percaya bahwa Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita juga ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita menari untuk Tuhan. Karena bila ada Roh Kudus di dalam diri kita mau menyanyikan lagu bagi Tuhan. Mari mau menari bagi Tuhan seperti Daud yang menari bagi Tuhan. Krista berdiri, bagi Bapak Ibu yang ingin berdiri dan menari, kita menari bersama. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Saya mau bertanya dulu, siapa yang merasa bahwa Roh Allah sudah ada di dalam diri kita? Boleh lambaikan tangannya. Ya, kalau Roh Allah sudah ada di dalam diri kita, kita harusnya bersemangat, kita harusnya bersukacita, kita menari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya lihat masih banyak yang kurang bersemangat, oleh karena itu mari kita semangat meskipun kita melalui Zoom, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas. Saya pengen lihat ya, nanti ketika bukan menari, saya pengen lihat semua tangannya di atas memuji dan memuliakan Tuhan, oke? Ya, baik, yuk kita sama-sama nyanyikan Bila Roh Allah Ada. Ini Tuhan, kami mau menari buatmu karena Roh-Mu ada di dalam diri kami. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari.
kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari, ku kan menari, tidak menari, ku kan menari, tidak menari. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Sungguh luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Silahkan duduk Bapak dan Ibu. Saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Dan kita mau buka persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda yang telah Tuhan Yesus berikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Engkau adalah Allah kami yang selalu kami puji dan kami sembah. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Sepanjang hidup ini, segala berkat-Mu kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami juga sungguh berterima kasih karena pada malam hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan memuji, berdoa, bersekutu, dan mendengarkan firman-Mu. Meskipun kami berada di rumah masing-masing, kami berbeda, jauh, tidak ada di dalam satu tempat. Tapi kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya saat ini Engkau sudah ada bersama kami. Karena firman-Mu berkata, bila dua tiga orang berkumpul di dalam nama-Mu dan berdoa dengan sepakat, maka Engkau hadir. Hari ini kami percaya Kau telah bersama kami. Sebelum kami masuk lagi lebih dalam untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami mau mohon ampun untuk segala kesalahan kami, untuk segala kelalaian kami, untuk segala ketidaktaatan kami Tuhan. Ampunilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami Tuhan, orang yang berdosa ini Tuhan. Ampuni kami, biarlah Engkau sendiri yang melayakkan kami, agar kami layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk duduk diam di bait kudus-Mu, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami percaya rahmat pengampunan-Mu selalu ada bagi kami. Kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami mau ucapkan syukur kami Tuhan. Meskipun kami tahu saat ini banyak sekali masalah, banyak sekali hal yang kami alami Tuhan. Terutama karena pandemi ini Tuhan, karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang sungguh luar biasa, yang akan terus melindungi kami, yang akan terus menaungi kami. Oleh karena itu saat ini kami mau ucapkan seluruh syukur kami atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu kepada kami. Mari kita sama-sama angkat rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk
Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau terus mengucapkan syukur kami. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Engkau yang beracara di dalam persekutuan doa kami ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi kami semua yang hadir. Baik di ruang Krista maupun di dalam Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami mau panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari Bapak Ibu, semua kita mau kembali memuji Tuhan kita. Kita mau menari buat Tuhan kita. Karena ketika kita mengucap syukur, kita mau memberitahukan bahwa kita semua adalah umat Tuhan dan kita mau menari, menyanyi, memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau naikkan pujian ini. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan, menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan kita mau terus menari bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Boleh yang di rumah saya mau lihat tepuk tangannya di atas. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya yang wanita saja berhenti memuji, yang di rumah ini ya, saya percaya Bapak dan Ibu semua memuji Tuhan, Muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya yang untuk-Mu. pria. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya Bersama-sama untuk-Mu. takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Benar Tuhan, haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami berikan semuanya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami. Ini pujian kami kepadamu Tuhan, dan ini sembah kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu di dalam hati kami,
Di dalam diri kami sungguh berkobar Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Untuk memuji dan menyembah-Mu. Untuk meninggikan nama-Mu yang kudus. Biarlah saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan nyata ada di dalam diri kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, berjalan di dalam bimbingan Roh Kudus, apapun yang kami alami, kami pasti akan dipulihkan Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu bersama. Datang Roh Kudus penuhiku, datanglah Roh Kudus, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk terus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan setengah suara biarlah iman kami Tuhan. Bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami mau imani kata-katanya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk terus selalu bersama-Mu. Biar kami terus tinggal di dalam-Mu Tuhan.
Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Akulah Allahmu. Akulah Allahmu. Teruslah menyembahku. Teruslah berjalan bersamaku. Aku yang akan memegang engkau. Aku sendiri yang akan selalu menyertaimu. Janganlah engkau takut. Janganlah engkau khawatir ataupun engkau bimbang. Karena aku akan selalu besertamu. Dan aku selalu berada di depanmu. Janganlah engkau khawatir akan masa depanmu. Berjalanlah terus bersama dengan aku. Amin. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai nubuatan, sabda pengetahuan boleh disampaikan dengan meng-unmute. Sungguh Engkau Allah kami, Allah yang sungguh besar. Engkau Allah yang maha pengampun dan juga maha pengasih. Sungguh Tuhan, kami sungguh merasakan Kau hadir bersama kami. Kau ada bersama kami saat ini Tuhan. Engkau yang memeluk kami. Engkau yang menuntun kami dan Engkau juga yang menopang kami di dalam segala hal, baik itu suka maupun duka yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan
pemeliharaan-Mu kepada kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, bukakan telinga kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Monsinyur Tri anak-Mu. Kami percaya Kau telah mengurapi dia Tuhan. Biarlah apa yang akan ia katakan seluruhnya hanya berasal daripada-Mu saja. Pakai dia Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa lebih mengenal lagi Engkau melalui beliau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah siap, kami mau duduk diam seperti Maria mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan menjadi dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Silakan Monsinyur Tri, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih semuanya, selamat malam. Tuhan memberkati Anda semua. Dan kita mau sungguh-sungguh berfirman tentang, bukan berfirman, kita mau merenungkan tentang firman Tuhan yang diberi judul, sebenarnya temanya saat ini adalah bangkit cahaya rohmu, bangkitlah cahaya rohmu. Kalau berbicara soal kebangkitan, soal bangkit, soal semangat, soal juga nyalakan rohmu, ini sebenarnya bukan haknya, bukan pula usaha kita, tapi sekali lagi hanya bergantung kepada Tuhan. Dulu saya pernah menyampaikan, sejauh mana orang mengimani Tuhannya, mengenal Tuhannya dengan lebih dekat, mau berdoa, mau juga melayani, mau juga membaca sabda, lalu dan seterusnya dalam seluruh kehidupan beriman, itu kalau mengenal dengan baik Tuhannya, tujuannya, itu pasti baik soal kehidupannya dan betul-betul keimanannya mendekati. Tapi kalau kita juga jauh dan kita tidak terlalu mengenal dan hanya kadangkala mengikuti saja semuanya di lisan kita, liturgi, doa maupun apa saja, ini mudah sekali orang terganggu dengan keimanannya. Saya bisa ambil contoh, ada seorang artis yang sebenarnya, maaf, kelihatannya cerdas. Kelihatannya. Tapi mengenai iman, mengenai pengetahuan iman, mengenai pengalamannya nol besar. Sehingga dia harus meninggalkan Kristus. Dia harus meninggalkan keimanannya akan Kristiani dan sabda yang ada dalam kitab suci. Dia hanya membandingkan kadangkala. Kalau di tempat ini lengkap. Kalau di tempat ini tidak lengkap. Padahal tidak pas untuk menuju ke sana. Saya tidak menyebutkan siapa dan juga tidak terlalu penting ngurusi seperti itu. Kadang-kadang kalau ada orang yang meninggalkan Kristus, sangat sayang sekali hanya karena masalah-masalah kecil, apalagi masalah ketidaktahuan keimanan dan juga tidak pengetahuan atau juga pengalaman, atau bahkan tidak mengenal yang disebut dengan Katolik, tidak mengenal yang disebut dengan Kristiani, tidak mengenal sebutnya beriman pada Kristus. Sayang sekali kalau hal-hal itu, apalagi nanti masalah juga tentang dunia ini, tentang harta benda, tentang pasangan dan selanjutnya. Tadi pagi, dan sebenarnya ada beberapa sudah datang ke saya langsung dengan tegas-tegas, mungkin karena lesu, karena bagaimana dan seterusnya, mengatakan bahwa Gereja Katolik, iman Katolik itu hanya iman warisan, sehingga lebih bagus yang memilih
Banyak sekali. Saya kira ini mulai bukan hanya berpikir tentang keuskupan tertentu. Ini udah masalah seluruh dunia. Rekatekisasi harus dengan lebih tepat. Rekatekisasi ulang, mengenal siapa figur tujuan hidup kita, yaitu Tuhan. Mengenal sungguh enggak? Nah, ini yang mau saya sampaikan di sini karena berhubungan dengan bangkitkan, mungkin orang bangkitkanlah cahaya rohmu. Coba kalau kita membaca dalam Injil Yohanes bab 6 sampai dengan ayat 25 sampai dengan 59. Itu begitu panjang, tetapi isinya begitu lengkap sekali mengenai roti hidup. Tuhan itu sebagai roti hidup. Yesus itu sebenarnya, kalau kita mau mengenal dengan sungguh, Yesus Kristus yang real, nyata, Tuhan hadir, nggak ada bandingnya. Dan tidak ada membandingkan. Siapapun, coba jajarkan. Apa-apa yang baik, apa-apa yang semua jajarkan, antara figur satu dengan yang lain, pembandingnya hanya Tuhan. Siapa? Karena Yesus Kristus Tuhan. Jadi tidak ada bandingnya. Maka kalau sampai mengatakan Yesus itu sama dengan nabi, Yesus itu sama dengan rasul, Yesus itu sama dengan di kitab lain, ini benar-benar nggak mengenal pribadi itu. Kita sangat minim sekali. Kita bisa memuji terus, tapi sekali lagi kita nggak mengenal sungguh secara pribadi. Maka disinilah sebenarnya saya mau mengangkat, dan kalau di ayat 40 itu, nanti yang membangkitkan kita apa saja, baik kehidupan kita, semangat kita, dan seterusnya, ya Tuhan. Ya Kristus itu. Maka di situ dikatakan Allah mencintai manusia. Allah sungguh mencintai kita itu hanya satu. Percaya tidak. Bukan beriman. Beriman itu usaha manusia. Kita mengimani kelihatannya. Tidak. Yang hanya percaya, gratis, dan tidak perlu harus jerih payah. Percaya nggak sama Kristus, iman kepada Kristus yang satu tujuan ini. Jadi Kristus juga tidak akan bicara seperti anak muda yang baru senang-senang pacaran, mengatakan, kamu jangan kangen sama aku ya, biar aku saja yang kangen, karena berat loh kangen itu. Sama juga dengan Kristus akan mengatakan pada manusia, udah kamu nggak usah beriman, tapi kamu percaya saja. Nggak usah usaha-usaha seperti apa. Kamu percaya pada saya. Beriman itu berat loh. Jadi benar nggak kita mengenal Kristus sebagai satu kesatuan yang saya selalu ulangi. Saya selalu ingatkan. Satu kesatuan. Mengenal Kristus itu nggak bisa sepotong-sepotong. Itu kalau sepotong-sepotong nanti, maaf-maaf, sangat kalah dengan manusia-manusia biasa. Sangat kalah dengan nabi-nabi. Sangat kalah dengan rasul-rasul. Sangat kalah dengan orang-orang suci. Kalau sepotong-sepotong. Maka kalau saya sampaikan tadi, luar biasa yang disebut dengan Natal, itu adalah kado dari Tuhan, gratis, cuma-cuma. Bukan karena kedekatan, bukan karena sekali lagi ada hubungan, bukan karena kenal, tapi untuk semua orang. Sayang sekali kalau sampai ada orang yang menolak Natal. Sayang sekali kalau sampai ada orang yang tidak mengenal Natal, bahkan anti. Ini kado istimewa dari Tuhan loh, untuk semua orang. Ini rahmat sesuatu yang besar. Maka baiklah kalau hanya orang separuh-separuh nggak jadi masalah, tapi kita kalau bisa yang ada kitab sucinya dengan tegas. Jadi ingat, Yesus Kristus yang ada dalam kitab suci kita ini berbeda dengan banyak orang yang menyampaikan, oke, orang lain akan mengatakan sama dan sebagainya. Nggak apa-apa, kita nggak pernah juga mau menjelek-jelekan yang lain. Tapi maksud saya mau menegaskan di sini, Yesus Kristus yang ada dalam kitab suci, Deuterokanonika, kitab suci kita, kitab suci orang-orang Kristiani atau Katolik, berbeda dengan Nabi Isa. Jadi nggak bisa, ini sama. Nanti kalau ada orang meninggalkan Kristus, enggak kok kita melanjutkan kok, di sana juga ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang separuh-separuh. Nah, kita diajarkan untuk sebenarnya
Mari mengenal Kristus satu kesatuan. Dari mulai persiapan Allah mencintai manusia, persiapannya sudah dari dulu. Dari kitab Kejadian, bahkan dari kitab yang disebut dengan Raja-Raja, maupun juga kitab Mazmur, maupun apa saja, Allah ingin menyelamatkan, ingin membantu, ingin mengutus anaknya, dan seterusnya sudah dari Musa dan seterusnya sudah, karena dosa-dosa manusia. Jadi persiapannya begitu luar biasa. Nah, kalau persiapannya luar biasa, disiapkan juga dengan orang-orang yang disiapkan. Seperti ambil contoh Maria. Ambil contoh juga mungkin Yosef. Ambil contoh juga. Jadi ini nggak bisa hilang. Udah kita nggak kenal yang lain-lain, cuma Kristus saja. Nggak bisa. Sejarah harus diikuti semua. Satu kesatuan. Maka kita kalau membaca kitab suci juga, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kitab Wahyu, satu kesatuan, nggak boleh putus-putus. Penyelamatan Allah satu. Melalui Kristus yang betul-betul real dan nyata. Jadi persiapannya luar biasa. Masa ada orang yang mengenal Kristus nggak mau kenal Maria? Bahkan kemarin ada viral sekali. Pimpinan agama tertentu memecahkan patung Maria. Kita nggak ada masalah. Kita juga tidak menyembah berhala. Kita tidak menyembah patung itu kok. Tetapi sebagai figur Maria, yang kita punya pengalaman begitu dalam dan besar, kok hanya gampang-gampang sekali dengan otak yang kecil itu, dengan pendapat yang kecil itu, yang tidak punya pengalaman, yang tidak punya kedekatan, disingkirkan dan tidak ada apa-apanya sama sekali. Ini luar biasa sekali kalau orang hanya sebagai sepotong-sepotong. Maka di sini satu, persiapannya saya sudah luar biasa. Apalagi sampai kalau kita kelahiran. Kelahiran sudah jelas-jelas. Kristus lahir. Nanti saya mau ngomong nanti soal bangkit. Soal yang disebut juga kita semangat. Jangan salah fokus. Kita makanya nggak semangat. Makanya kita disebut juga mungkin ragu-ragu. Mungkin kita juga lesu. Mungkin kita disebut juga dengan tertidur. Nggak bangkit, nggak semangat, karena sekali lagi kita nggak fokus kepada tujuan yang satu, yaitu Kristus, yaitu Allah yang betul-betul mencintai kita. Kita nggak merasakan itu. Jadi kelahiran itu adalah, kalau saya mengatakan kelahiran saya bisa mengatakan rahmat terbesar. Rahmat terbesar bagi saya, karena kelahiran. Senang sekali, kalau orang banyak yang nggak lahir loh. Sekarang lahir untuk hidup di dunia, merasakan nanti kalau sudah mati mendapatkan surga selama-lamanya. Itu luar biasa. Makanya kalau orang nggak hidup, nggak dapat surga. Makanya perlu ada kehidupan. Nah di sini. Jadi kelahiran ini merupakan suatu yang betul kado istimewa. Tadi saya lihat di rumahnya Ibu Lingling tuh masih ada pohon Natal. Jadi betul-betul bahagia sekali dengan kado Natal teristimewa, yaitu Yesus Kristus yang lahir, diakui sungguh. Ini luar biasa, kado istimewa yang betul-betul Allah karena mencintainya sampai mengutus putranya turun dan menyelamatkan dan betul-betul menjanjikan dan memberi teladan. Luar biasa. Mana tempat lain? Saya tantang. Tidak ada yang seperti ini langsung. Allah turun untuk betul-betul memberi kasihnya dengan bukti nyata dan tidak main-main politik-politikan. Kelahiran sudah kelihatan sekali. Makanya jangan sampai kita buatlah kelahiran itu buat yang damai. Buat siapa saja kita buat damai. Kalau kita ngerasa menerima kelahiran Kristus, buatlah kedamaian itu kepada semua orang, kepada semua bangsa, kepada semua agama, siapapun juga. Jadi jangan kesinggung kalau ada orang yang belum menerima, kalau ada yang menolak, kalau ada yang mau tidak ngasih salam dan sebagainya. Justru terbalik, saya selalu menggarisbawahi, kenapa sih pada pusing? Kita yang memberi salam, kita yang memberi suatu kebaikan, kita yang menegur, kita yang menyapa. Karena Kristus lahir untuk itu. Yang kedua, yaitu tentang kehidupannya. Sudah nggak diragukan. Oke, dari kecil kita nggak akan lihat sepanjang itu, tapi ketika mukjizat-mukjizatnya yang milik Allah, yang bukan milik manusia, bukan milik nabi biasa,
tapi milik Allah dipegang Kristus. Ini bukti kehidupannya luar biasa. Masih ragu dengan itu? Hidup Kristus luar biasa. Nah, di sini kembali lagi saya sampaikan juga, jadi kita itu jangan diganggu, jangan tersinggung dengan apapun juga. Kalau yang sepotong-sepotong itu, kalau Kristus hidup sebagai manusia, pasti dia mati. Dan terbukti mati di salib, iya. Bukan berarti Allah itu tidak mati dalam arti manusianya ini. Memang Allah tidak mati, tetapi menyerupai Kristus, menjadi manusia seperti Kristus. Merasakan mati, memberi contoh kepada manusia yang lain. Jadi betul-betul saya nggak bangga kalau Kristus itu langsung putra Allah diangkat ke surga, lalu tidak mati, kehebatannya ditonjolkan, kekuatannya ditonjolkan, tapi tidak memberikan suatu teladan sempurna kasih Allah itu. Jadi dia betul-betul mati di salib. Tidak diragukan. Saya jamin itu. Masa ada kelahiran diterima, kadang-kadang kehidupannya diterima, mukjizat diterima, nanti kematian tidak diterima, apalagi bangkit, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita satu kesatuan penuh. Mati dan bangkit. Disinilah nanti. Mau bangkit semangat. Kita hidup di dunia ini. Kalau satu tujuan kepada Kristus, kita bisa bangkit. Sama juga dengan kalau kita nantinya bangkit, itu miliknya Allah, kita dibangkitkan. Kalau nanti lihat dari Yohanes bab 6 ayat 40, betul-betul kita nanti dibangkitkan. Siapapun yang percaya kepadanya, kepada Kristus, dibangkitkan. Tidak diragukan. Lalu jelas naik ke surga untuk menyediakan tempat. Banyak tempat tinggal di rumah Bapakku, maka aku menyediakannya bagi kamu. Ada berani manusia yang ngomong kayak gini? Ada nabi-nabi besar? Ada yang namanya rasul-rasul? Nggak ada bandingnya, Kristus itu nggak ada bandingnya. Maka satu kesatuan di sini. Makanya sampai ada orang yang betul-betul dengan semangatnya meninggalkan segala-galanya, meninggalkan dan seterusnya dengan sungguh-sungguh. Ada banyak untuk mencari tujuannya, yaitu Kristus. Supaya dia bisa bangkit, supaya dia bisa semangat, supaya dalam kehidupan ini tidak loyo. Para bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus Kristus yang jelas dan pasti, tidak diragukan, dan itu ada, dan itu tidak diselewengkan kitab itu. Ada damainya, ada kasihnya, ada pengampunan, dan ada surga yang dijanjikannya. Maka di sini kalau mau berbicara soal bangkit, coba sekarang kita renungkan kalau bangkit itu adalah dari jatuh, dari tidur, dari mati, dari lesu, dari sakit, terus bangkit. Tapi jangan lupa, mati juga. Mati, maka kalau kita mau bahagia bersama Kristus, mau masuk surga, mau benar-benar kehidupan kekal, syaratnya mati. Kristus membuktikan, Kristus menunjukkan. Jadi ini salah satu. Demikian juga kalau kita jatuh, kalau kita sebut dengan tidur, kita lesu, kita sakit, kalau nggak terfokus pada yang punya bangkit ini, nggak bisa. Maka kita betul-betul hanya terfokus pada Kristus, semangat ini. Yang kedua dengan menyalakan, biasanya kalau nyalakan tuh biasanya api yang padam dinyalakan, atau yang redup dibesarkan, atau yang kembali lagi mati dinyalakan, dan gelap menjadi diterangkan. Siapa yang punya ini semua? Kristus. Bagaimana caranya? Dengan menyalakan, berarti dengan sabda yang sudah disampaikan, dengan teladan yang sudah diberikan kepada kita semua.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita berusaha untuk hidup ini ada fokus. Mau nggak mau, walaupun sekali lagi dengan sarana yang ada, anak, keluarga, dengan kehidupan di dunia ini, dengan mencari nafkah, ya. Tapi sekali lagi ini bukan tujuan. Ini sarana. Jangan sampai kita ngejar sesuatu, melupakan yang tujuan. Maka seperti para rasul, kalau berdoa tuh cuma minta 2. Kalau kita juga hidup seperti itu, luar biasa. Walaupun sambil menjalankan, mewartakan kabar gembira, sambil menjalankan kita hidup untuk juga mencari nafkah, untuk dengan keluarga, dan sebagainya, itu lebih menyenangkan, membawa banyak orang, membawa keluarga, dan sebagainya. Tapi permintaan dalam hidup ini sebetulnya cuma 2. Kalau para rasul selalu minta doanya cuma 2. Tuhan, tambahkan imanku. Kalau sudah beriman, sudah fokus kepada satu, mengenal Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, mengenal sebagai yang dituju, mengenal sebagai tujuan akhir, itu iman. Kita nggak akan kuat apa-apa. Makanya tadi bilang, udah kamu nggak usah kangen, kamu nggak usah beriman lah. Kamu cukup percaya. Kangen tuh berat loh, beriman tuh berat loh. Maka minta kedua, para rasul, utuslah Roh Kudus. Nanti yang bekerja dalam diri kita Roh Kudus. Roh Kudus membantu sekali untuk mengarahkan kepada arah Kristus Allah Tritunggal itu. Ini permintaan sempurna dalam hidup. Apakah kita juga dalam hidup itu mengarah ke sana? Jangan-jangan tidak. Kita terpecah. Tadi saya juga mengatakan kepada yang mau menikah beda agama tadi pagi. Dia selalu mengatakan, Monsinyur, semua agama itu kan sama. Semua ngajarin baik. Itu sudah terpecah sama sekali. Bahkan dia tidak punya arah. Karena dia mau menikah. Karena mau mengejar sesuatu. Jadi semua agama sama. Jadi dia mulai ragu. Saya bilang tidak. Terus yang calon pasangan saya ini tidak fanatik kok. Kamu bisa ngelihat kriteria tidak fanatik gimana? Ya dia orangnya tidak terlalu aktif menggereja, artinya ke tempat ibadah, dia tidak terlalu mengikuti ibadah-ibadah dan sebagainya, biasa-biasa dan seterusnya dan seterusnya. Saya malah mengatakan, justru orang-orang fanatik itu karena ketidaktahuannya. Biasanya kalau orang yang imannya mendalam, fokus, dia tidak fanatik. Tetapi yang fanatik itu yang setengah-setengah, atau bahkan yang hanya di bibir. Kalau datang ke gereja, bernyanyi, berdoa, lalu kelihatannya serius untuk apa dan sebagainya, itu senggol sedikit saja. Tawarkan sedikit saja. Dia nggak fokus lagi kepada yang arah Kristus. Banyak sekali. Jadi yang hanya sedikit, sekali lagi imannya, makanya tambahkan iman, dan Roh Kudus yang biar bekerja. Di sini, maka saya bilang, justru terbalik. Biasanya orang yang beriman sungguh, itu udah nggak ngurusi kayak gitu. Tetapi yang tidak beriman, yang biasanya hanya, tadi saya sampaikan, hanya malah rajin dan seterusnya, jangan-jangan dia tidak beriman, dan fanatik. Maka kriterianya itu sebetulnya sudah salah saya mengatakan. Dan termasuk juga menganggap agama itu sama saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, Gereja Katolik nggak pernah berpolitik, apapun. Dan saya sampaikan, Gereja Katolik selalu menghargai tempat lain, dan tidak menganggap dirinya paling benar. Dan setiap menikah beda agama, saya langsung tekankan, tidak pernah Katolik memaksa orang lain untuk pindah ke agamaku. Dan hanya ada dispensasi di Gereja Katolik. Di tempat lain tidak kenal dispensasi. Disparitas kultus. Ini luar biasa yang harus kita banggakan sebenarnya. Jadi Gereja Katolik tidak pernah bohong-bohongan. Nggak ada nanti terus maksa orang untuk pindah. Ini loh yang paling benar. Itu justru orang-orang yang seperti itu yang kadang-kala rajin berdoa kelihatannya. Tapi tidak mempunyai iman yang sungguh.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sama-sama sebetulnya fokuskan kalau kita berbicara soal bangkit atau semangat, atau yang disebut juga dengan tadi menyalakan rohmu itu, nyalakan rohmu itu, kembali lagi coba kita selalu mengarahkan kepada fokusnya, mengenal Kristusnya pada fokusnya dengan sungguh-sungguh, ini akan bangkit dengan sendirinya. Ini akan bangkit dengan sendirinya, karena sudah nggak terbagi-bagi. Jadi seperti para rasul, coba kita berusaha untuk berdoa ke depan. Dua itu, tambahkan iman, tambahkan iman. Biar iman itu berasal dari Allah, lalu juga Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang masih ada sungguh kita rasakan itu. Lalu fokus yang menjadi utama, sekali lagi, dalam kitab suci segitu tebalnya. Dari perjanjian lama sekian banyaknya ayat sampai terakhir, tujuannya cuma hanya mau menyampaikan Allah mengasihi kita, lalu mengutus putranya untuk memberi teladan dengan sabda inilah, dengan yang disebut firman inilah, kita itu diarahkan, itu dinyalakan dengan api itu. Maka dengan sendirinya, tujuannya hanya Yesus Kristus ini. Nggak kemana-mana. Nggak kembali lagi kepada Allah yang kita tidak tahu. Allah Tritunggal terfokusnya hanya kepada Allah Bapa. Ini sekarang ada Roh Kudus, kita pada Allah Roh Kudus. Lalu sekarang enggak. Kristus ini yang real. Allah Bapa yang tidak kita kenal, yang abstrak, dapat kita kenal melalui manusia Kristus. Dikasih teladan. Kalau kamu masuk surga, kamu menjadi baik, kamu mau sampai kepada Tuhan, kamu fokus kepada Tuhan. Tuh kayak dia. Tuh kayak Kristus. Dan dia sendiri adalah memang Allah. Lalu pengorbanan, tadi saya sampaikan, kalau bangkit itu harus ada apa? Kalau kita mau bangkit apapun, tadi dari jatuh, dari tidur, dari mati, dari lesu, dari sakit, dari berat panggul salib. Jadi mau tidak mau bangkit itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan salib, membutuhkan mati, membutuhkan derita, supaya kita pantas. Nanti kalau hidup bahagia, panjang, kekal, pantas di surga, karena kita mengalami ini. Jangan sampai hal-hal demikian disingkirkan, atau juga kita maunya semuanya enak. Kecil bahagia, mati masuk tua kaya raya, mati masuk surga. Mana ada? Kristus tidak menjalankan itu. Kristus tidak memberi contoh itu. Lihat Kristus. Dia orang baik seperti itu, hidup di dunia ya kayak gitu. Disiksa, dia berkorban, dia mau menyelamatkan orang lain. Maka kalau kita juga pengen memberi sesuatu cinta kepada yang lain, mau nggak berkorban? Mau nggak panggul salib? Nggak hanya enak-enak. Itu berkualitas loh. Jadi selalu ingatkan, seperti Teresia dari Lisieux, di Prancis itu loh, Tuhan pakailah aku seperti bola mainanmu. Supaya dilempar kemana-mana, dibanting dan seterusnya. Tapi lihat, bantingan paling keras, paling kencang ke bawah, mantulnya akan ke atas lebih tinggi. Semakin kencang dibanting, semakin sakit, semakin menderita, semakin tinggi dimuliakan. Kristus buat itu. Kristus betul-betul sakit, disiksa. Sebagai manusianya dia menderita. Untuk memberi contoh kepada yang lain. Berkualitas. Kalau kita mendapatkan sesuatu surga, mendapatkan kasih, mendapatkan dari pengorbanan, coba kita rasakan. Mungkin dari istri kita, dari suami kita, dari anak-anak kita, dari siapapun juga. Kalau memberikan kasih, bukan enak-enak saja, tinggal gampang membeli atau apa saja, tapi dengan jerih payahnya dia, dengan salibnya dia, terus ngasih kado buat orang tua, dari jerih payahnya, itu ngerasa, ini mulia sekali. Ini luar biasa, ini pantas yang disebut seperti ini.
Tapi kalau hanya gampang-gampang karena kita memang kaya, kita memberi ke orang dan seterusnya, malah justru kadang-kadang terbalik. Banyak orang-orang yang memiliki kadangkala dengan sayang itu tidak terfokus sehingga maaf, pengorbanannya tidak berkualitas, salibnya tidak berkualitas. Kadang-kadang tidak seharusnya, tidak sepantas itu dia mengurangi semuanya. Maka kalau kemarin saya sampaikan, orang kaya itu adalah orang yang sebetulnya kebutuhannya sedikit, tetapi berbaginya banyak. Bukan mendapatkannya banyak. Jadi di sini pengorbanan mau tidak mau, kalau mau bangkit ya harus mau tidur tadi. Dari mati, dari lesu, dari sakit. Dari hancur. Nah, kita perlu sebetulnya memahami, kembali lagi, yuk kumpulkan dari tadi supaya semangat kita ke depan dan arah ke depan tidak menjadi masalah dan ini boleh. Tapi itu bukan fokusnya Kristus, itu bukan fokusnya kita. Ketika harta yang tidak bisa bukan hanya tidak dimakan ngengat, kumpulkan harta yang disebut juga yang tidak kena pajak. Ini ada satu cerita, ya bukan seorang pendeta lah. Kalau pendeta kalau didatengin pajak pasti karena kaya ya punya banyak uang lah. Pastor juga lah, pastor tapi kalau projo lah itu pasti kaya-kaya itu. Kalau pastor projo kaya-kaya pasti didatengin pajak dia lari dari pajak itu takut dia atau nggak berani lah. Nah, ini pastor Fransiskan. Fransiskan bukan yang kapusin loh. Bukan juga yang konventual, tapi yang OFM, Ordo Frater Minores, karena saya didikannya Ordo Frater Minores, pastor-pastor Fransiskan di Bogor. Monsignor Geise dan sebagainya, ini luar biasa. Miskin benar, luar dalam. Tapi dia tidak menyebutkan miskin, tapi kaya. Datanglah sekelompok atau tim dari tim pajak, datang ke pastor Fransiskan itu. Lalu ditanya, hartamu apa saja? Lalu pastor itu menjawab, harta saya banyak sekali dan saya ini orang kaya. Hartanya apa? Hartanya adalah, dia ungkapkan semua yang ada dalam kitab suci. Saya ini sudah punya tempat hidup kekal. Di Yohanes 3 ayat 16. Saya itu sudah punya dan dijanjikan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah hidup yang panjang, pasti membutuhkan sesuatu segala-galanya panjang dan banyak. Jadi ini orang kaya, punya hidup kekal, dijanjikan. Yohanes bab 3 ayat 16. Lalu ditambah lagi, Kristus ketika naik ke surga, dia juga sampaikan, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Saya menyediakan buat kamu, berarti saya juga kaya banget, saya udah punya rumah di surga loh. Nah, kamu hanya berapa, paling berapa M rumah-rumah kamu di sini. Tapi rumah di surga kita sudah punya. Itu di Yohanes bab 14 ayat 2. Kita benar-benar dijanjikan. Nanti yang mau menjanjikan siapa? Jelas hanya Kristus. Yang jelas dan pasti. Menjanjikan damai, kasih, pengampunan, dan juga surga. Dan keselamatan itu. Makanya kita fokus ke sana, kita bisa bangkit. Lalu juga, saya mempunyai sukacita. Itu harta yang tidak ternilai. Saya punya sukacita, saya punya damai, saya punya bahagia. Itu kalau lihat di Filipi bab 4 ayat 7, atau juga dilihat 1 Petrus bab 1 ayat 8, benar-benar Kristus itu adalah yang memiliki atau yang penuh sukacita dan damai dan bahagia, dan itu akan diturunkan ke kita. Kita punya itu. Walaupun kita sekali lagi punya harta banyak dan apa saja, kalau kita nggak sukacita, nggak damai, nggak bahagia, dan ketakutan, kita nggak kaya itu. Maka tujuan orang hidup kan bahagia, damai, sukacita. Tidak ditentukan oleh uangnya berapa, hartanya berapa, dan sebagainya, tidak. Istrinya berapa, enggak juga. Lalu yang luar biasa lagi,
Karena fokus kepada Kristus tadi, Allah mempunyai saya mempunyai Allah. Allah pemilik segala-galanya. Dunia ini pun milik Allah. Maka kita itu pemilik semuanya. Kita itu luar biasa, hartanya kaya sekali. Lalu ditambah lagi, kalau kita membuka Yakobus bab 1 ayat 12, oh ternyata kita nantinya mau mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Mahkota kehidupan yang bahagia. Karena Kristus memberikan itu, karena Tuhan memberikan itu. Dan ini janji. Maka tukang pajak, tim pajak itu menutup buku, menutup daftar dan data-data, dia tinggalkan. Benar, pastor, benar Bapak, Anda itu sangat dan sungguh-sungguh kaya. Tapi kekayaan yang tak terkena pajak, dan kekayaan yang tanpa ngengat, dan tidak pernah dicuri, dan berkurang sedikit pun. Mari saudara-saudara Tuhan kasih, fokus. Kita pasti loh. Kembali, harta di dunia, siapapun, orang yang paling dicintai kita di dunia, bapak, ibu, suami, istri, anak, semuanya, sarana. Gunakanlah itu dengan baik. Pergunakanlah itu dengan kasih. Tapi bukan tujuan. Jadi kita nggak pernah ditakutkan. Maka itu nyalakanlah lilin, baca sabda. Lihat bagus-bagus sekali. Lihat menguatkan. Maka ini kalau menyalakan roh kita, coba baca sabda. Sudah ada. Dan kalau sekali lagi kita mau dibangkitkan, fokus kepada Kristus. Ingat, para saudara-saudara terkasih, bukan dunia ini tujuannya, bukan hari tua tujuannya, orang hidup, bukan juga mengarah kepada nanti kebahagiaan di dunia ini kalau sudah mencari harta dan sebagainya, itu bukan, masih ada tujuan lagi. Lalu yang pasti paling jelas ini, sudah nggak diragukan, kita nggak tahu apalagi ada pandemi, ada macam-macam, ada pesawat Sriwijaya SC1 berapa itu yang jatuh dan sebagainya, ada banjir, ada longsor dan sebagainya. Ingat, pasti pindah dan di sini sementara. Kalau kita nggak bangkit dan kita nggak fokus ke yang satu itu, kita lupa ninggalkan, maka kita nanti akan lesu. Dan yang jelas lagi, ini sudah pasti, tapi kita nggak tahu kapan. Maka mau nggak mau harus selalu siap. Maka nggak mau harus selalu tadi dinyalakan rohnya. Lewat apa? Sabda tadi, baca kitab suci, baca apa? Merenungkan, membicarakannya, lalu merealisasikan sabda itu kepada sesama. Tadi kan sarana untuk menuju kepada Tuhan. Sudah jelas bahwa dunia ini sementara dan pasti pindah dan pasti mati dan tidak tahu lagi. Oh, kita masih berkecimpung dengan hal-hal lain, masih mencari sesuatu dan sebagainya. Boleh, pakai itu sebagai sarana, jangan tujuan. Sama tadi saya sampaikan juga dengan ingat, jangan lupa, apapun yang berkualitas, apapun yang betul-betul disodorkan dengan kasih, dengan damai, dengan pengampunan itu harus dengan pengorbanan. Maka paling lihat, kalau kita hanya bertobat, ringan. Ada banyak orang yang nggak bisa bertobat. Ada banyak orang yang nggak bisa minta maaf. Ada banyak orang yang tinggi hati. Tapi kalau orang minimal kalau sudah bisa bertobat, lumayan. Saya salah, saya berdosa, masih lumayan. Tapi ada nggak bisa. Bagaimana mengampuni? Sakit hati kadang-kadang mengampuni berkali-kali. Tapi Tuhan lakukan ini. 70 kali 7 kali. Luar biasa. Tuhan mengampuni semua, berkali-kali yang menyakitinya, bahkan sampai mati disalib. Bahkan terakhir pun dia mengatakan, Bapa ampunilah sebab tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini luar biasa ajaran, ini luar biasa suatu pengetahuan, ini luar biasa yang disebut juga dengan teladan yang sempurna, tempat lain nggak ada.
Jadi semakin tinggi, berkualitas sekali pengorbanan Kristus. Begitu juga kita kalau sampai bisa mengampuni orang, sakit memang, berkorban kita. Harga diri kita jatuh, bahkan dijak-injak. Tapi kalau bisa mengampuni, apalagi istri, suami, anak-anak, orang tua, teman-teman, kerabat, berkualitas hidup kita itu bangkit atau terfokus kepada Kristus dan sabdanya dan firman-Nya di sana. Maka jangan lupa saudara-saudara yang terkasih, saya mengingatkan ada 4 hal. Kristus tujuan akhir. Jangan ragu. Karena tidak ada yang sebaik di dunia ini kecuali manusia Kristus. Dia Tuhan. Lalu yang kedua, nyalakan tadi, coba baca dengan baik, kembali lagi, jangan disinggung-singgung dengan yang lain. Tadi saya selalu mengatakan, ingat Kristus yang ada dalam kitab suci kita itu berbeda dengan tempat lain. Jadi baca firman dengan benar. Ini nyala apinya. Tapi digarisbawahi lagi, semuanya itu, kalau tanpa mati, tanpa jatuh, tanpa padam, tanpa gelap, nggak ada artinya. Tanpa salib, nggak ada artinya. Tetapi akan lebih berkualitas. Seperti bola yang dibanting, sakit, keras sekali, nggak enak, di bawah sekali, bahkan sampai mungkin dalam, tapi mantulnya betul-betul dimuliakan oleh Tuhan. Semakin tinggi, semakin dimuliakan. Maka mari kita bersama-sama, yuk kalau mau bangkit itu tadi fokusnya jangan sampai salah. Kita selama hidup ini jangan-jangan hanya senang begini kelihatannya dan seterusnya. Yuk kita hati-hati juga. Tadi saya sampaikan pernah orang fanatik itu kadang-kadang karena tidak tahu, karena dia pengalaman imannya atau juga disebut pengetahuan imannya itu kecil sedikit. Tapi kalau orang sudah fokus, sudah nggak pusing dengan itu. Kalau saya masih fanatik umpamanya, masih selalu apa dan sebagainya, itu berarti saya imannya ketahuan. Kita nggak pernah baca kitab suci, nggak pernah merenungkan. Maka di sini digarisbawahi, orang yang sangat toleransi, orang yang sangat pergaulan, orang yang sangat terbuka dan sebagainya, lihat. Gereja Katolik itu nggak pernah namanya berusaha untuk menyingkirkan kelompok lain dan sebagainya. Kita lihat dari paus kita dengan dokumen Abu Dhabi-nya. Memang kita diajarkan, kitab suci kita ngajarkan. Jadi ini bukan soal kembali lagi kita takut, kita nggak bagus dan sebagainya. Tidak, ini memang diajarkan. Maka nanti di Nostra Aetate, dokumen-dokumen paus, ensiklik, diajarkan sungguh yang disebut dengan toleransi, menghargai orang lain di luar itu, bangsa kita siapapun juga, harusnya Katolik lebih. Maka kita dalam perkawinan juga akan kelihatan jelas. Kita nggak pernah loh kalau ada orang mau menikah beda agama, boleh, monggo. Tapi kembali lagi, kita akan bela kalau kamu menikah di gereja Katolik. Kalau kita nggak bisa bela. Nah maka ketika menikah di gereja Katolik, kita akan bela siapapun. Dan tidak akan memaksa, dan itu terjamin. Saya akan mengatakan kalau dalam khotbah segala, siapa yang beragama apapun nggak usah masuk, tapi yang penting menjaga keluarga dengan baik, dan kita nggak pernah. Tapi tempat lain sering bohong, tidak, maksa, bahkan bisa jadi nikah di gereja Katolik, sesudah jadi suami istri, memaksa. Bahkan lebih ngeri lagi adalah, makanya di gereja Katolik sangat enak sekali kalau dalam pernikahan, itu yang bukan boleh diceraikan, tapi bisa. Kalau bisa itu ada sesuatu unsur yang bisa, karena sesuatu hal yang mendesak. Kalau boleh itu berarti membolehkan bercerai, kawin lagi, bercerai, kawin lagi. Itu kita membolehkan. Tetapi bisa, oke. Ambil contoh. 1, kalau ada KDRT, kalau ada nyawa mau hilang. Ini ada banyak orang Katolik juga yang memukuli istrinya, yang bersama-sama keluarga dan seterusnya. Ini orang-orang nggak fokus ini. Jadi kayaknya gimana, memukuli dan sebut terusnya nyawanya. Atau bahkan orang lain yang
tempat lain, nyawanya sampai ini bisa diceraikan, ini bisa diputuskan. Bukan berarti Katolik boleh, bisa demi nyawa. Orang enak-enak saja mau dibunuh seperti, nah kalau Kristus lain lagi. Yang kedua adalah kalau keimanannya terganggu. Menikah beda. Pertama baik-baik, baik pastor sesudahnya dipaksa, dijauhkan dari tempat gereja, dan nggak boleh ke gereja, bahkan semuanya diwajibkan dan sebagainya. Kalau terganggu imannya, dia nggak boleh macam-macam dan sebagainya, bisa diceraikan. Gereja Katolik akan bantu. Kalau nikahnya di gereja Katolik, kalau nikahnya di tempat lain, ya kita nggak bisa bantu. Yang ketiga, kalau ada perzinahan, tapi luar biasa. Kalau ada pengampunan dari pasangannya, tidak bisa diceraikan. Jadi pengampunan luar biasa. Ada banyak orang yang mengampuni berkali-kali. Bahkan sudah berzina berkali-kali pasangannya, lalu dia mengampuni berkali-kali. Terus sampai minta cerai, nggak bisa. Karena ada pengampunan. Luar biasa tingginya. Berkualitasnya ajaran di sini. Maka saya terakhir mau menyampaikan, jangan sampai kita salah fokus yang disebut biasanya salah fokus kepada Kristus itu yang nanti membangkitkan semangat kita, membangkitkan seluruh kehidupan kita, membangkitkan seluruh keimanan kita. Tadi yang kedua, kembali lagi, saya menggarisbawahi lagi adalah sabda adalah yang menyalakan semangat kita, yang menyalakan roh kita. Dan keduanya itu tanpa ada pengorbanan, tanpa adanya mati, tanpa adanya sakit, tanpanya ada sesuatu salib, tidak berkualitas. Maka kita satukan semua, maka kita akan bisa bangkit, dan roh kita juga akan sungguh-sungguh membawa sesuatu kabar gembira bagi sesama kita yang belum mengenal Kristus. Amin. Silakan Ci Jenny untuk doa umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena pada malam ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang telah dibawakan oleh Monsinyur Christophorus Triharsono. Semoga api Roh Kudus selalu menyala di dalam diri kita, dengan fokus betul-betul mengenal Kristus secara sungguh-sungguh, secara utuh. Bapa, kami berdoa untuk Monsinyur Christophorus Triharsono, anugerahkanlah kesehatan yang baik, dampingilah di dalam setiap pelayanannya untuk memimpin, menjadi gembala dari kawanan-Mu. Berilah semangat, keberanian, pengetahuan, dan cinta kasih, agar dengan setia dapat melayani umat yang telah dipercayakan kepadanya. Semoga Monsinyur dapat membangun gereja-Mu sebagai tanda keselamatan bagi dunia. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa untuk virus corona yang masih melanda Indonesia dan seluruh dunia. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu atas kami. Bentengilah dan peliharalah kami semua agar segera terbebas dari wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu. Hiburlah, peliharalah iman keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Sertai pula para medis, para relawan, dokter, perawat, lindungi mereka dengan kekuatan semangat,
karena mereka masih harus melakukan tugas untuk melayani mereka yang terinfeksi virus corona. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Lindungilah pula para korban bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung berapi. Tuhan, berikanlah ketenangan hati, kekuatan, kesabaran. Lenyapkanlah segala ketakutan mereka, ringankan beban mereka. Berilah damai sejahtera-Mu, sehingga mereka selalu dapat bersandar kepada pertolongan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk umat-Mu yang hadir di tempat ini, juga yang mengikuti secara online. Berikanlah kami semangat untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk tim pastores, Paroki Santo Laurentius, Pastor Hendra, Pastor Alo, Pastor Maman, Pastor Bogart, serta para iman lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik untuk mereka semua, dampingi mereka dalam setiap pelayanan di dalam memimpin umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya. Curahkanlah rahmat kasih-Mu, berikanlah rahmat kebijaksanaan, agar pemerintah kami dapat mengambil keputusan-keputusan di saat sulit ini seturut kehendak-Mu, sehingga negara kami dapat segera dipulihkan, baik di dalam mengatasi virus corona, bencana-bencana alam, dan kesulitan-kesulitan dalam bidang ekonomi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, betapa kami bersyukur kepadamu, karena tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Di saat kami lemah dan terjatuh, Engkau hadir untuk menopang kami. Dan kami sungguh percaya ketika kami berseru kepadamu, Engkau akan mendengarkan dan menjawab doa kami. Sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Demikianlah doa-doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ci Jenny untuk doa umatnya, dan saat ini juga kita mau kembali untuk menundukkan kepala, kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat anugerah yang melimpah bagi kami sepanjang hidup ini. Dan saat ini Tuhan, bila sebentar kami akan membagikan sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah apa yang akan kami bagikan ini bisa kami berikan dengan ketulusan hati kami. Dan biarlah apapun itu Tuhan, berapapun itu Tuhan, biarlah itu bisa membangun kerajaan-Mu dan berguna bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak dan Ibu, saat ini waktunya untuk memberikan persembahan kasih kita. Kita mau membalas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan membagikan berkat kepada sesama kita. Sambil kita membagikan berkat, kita mau mensyukuri segala kemurahan Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
yang telah diberikan dan saat ini tiba waktunya untuk pengumuman. Tapi sebelum pengumuman, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Kristoforus Triharsono yang telah membawakan firman dan renungan malam ini yang sungguh luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Monsinyur. Sungguh luar biasa Monsinyur firman-Nya, kita diingatkan kembali untuk bangkit. Yang kita perlukan hanya fokus kepada Tuhan, dan untuk supaya kita terus fokus kepada Yesus Kristus, kita harus membaca firman-Nya setiap hari dan juga kita harus mau memikul salibnya agar apa yang kita dapatkan nanti ketika kita bangkit semuanya akan lebih lagi untuk dan akan ada kemuliaan. Ya, sungguh luar biasa malam hari ini. Terima kasih Monsinyur. Sehat selalu, tetap berkarya dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kami juga mau berterima kasih kepada seluruh umat yang sudah hadir di persekutuan doa pada malam hari ini. Saya tadi lihat dan mendapat info bahwa ada pada malam hari ini ada umat dari Melbourne. Boleh saya pengen lihat yang mana, siapa yang dari Melbourne? Boleh kita beri tepuk tangan, boleh lambaikan tangannya umat dari Melbourne. Siapa? Oke, terima kasih. Kemudian dari Medan, ada yang dari Medan, siapa? Bapak dan Ibu dari Medan boleh lambaikan tangannya. Terima kasih sudah datang di Persekutuan Doa Laurentius. Kemudian dari Padang, ada juga umat dari Padang. Ya, terima kasih Pak. Kemudian saya mau menyapa dari Tanjung Karang. Ada yang dari Tanjung Karang boleh lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Ya, sungguh luar biasa pada malam hari ini kita bisa berkumpul ya. Kemudian dari Pontianak boleh, siapa dari Pontianak? Dari Pontianak, ya makasih sudah bergabung di Persekutuan Doa Laurentius Bandung. Kemudian juga dari Semarang, boleh dari Semarang. Kita beri tepuk tangan kembali. Kemudian juga ada dari Lampung, boleh lambaikan tangannya. Ya makasih, terima kasih untuk semuanya. Dan dari Tasik, tadi juga saya lihat dari Persekutuan Doa Tasik, terima kasih. Dan juga ada dari Jayapura. Apakah ada dari Jayapura? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan juga saya mau tanya dari Bandung. Coba boleh lambaikan tangannya yang dari Bandung. Terima kasih ya yang udah datang di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sungguh luar biasa. Kita bersekutu bersama untuk Tuhan. Dan kami juga mau berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah bertugas, baik itu di gereja saat ini, tim pujian, kemudian tim teknis, juga co-host, tim multimedia, semua terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama. Persekutuan doa minggu depan hari Kamis, kita akan mengangkat tema tentang hidup di dalam kasih. Ini salah, punten, maaf Bapak Ibu, ini flyernya. Ini nanti 2 minggu lagi, 3 minggu lagi 18 Februari akan dibawakan oleh Romo Steve, tapi untuk yang minggu depan tanggal 4 Februari kita akan dibawakan oleh Ibu Yvonne Chow dengan tema hidup dalam komunitas kasih. Ya, jadi nanti jangan lupa Bapak Ibu untuk terus bergabung di minggu depan di bulan Februari ini kita akan berbicara, kita akan merenungkan tentang hidup di dalam kasih. Kemudian pengumuman yang kedua, doa syafaat profetik online seperti biasa akan diadakan setiap hari Selasa melalui Zoom ya. Untuk
Selasa nanti akan diadakan tanggal 2 Februari pukul 18.30. Ya, boleh difoto untuk nomor Zoom-nya dan juga password-nya. Ada di flyer di depan di layar Bapak dan Ibu. Kemudian pengumuman yang ketiga, bagi umat yang membutuhkan pelayanan doa, yang ingin didoakan, boleh WA ke Ibu Ingrid dan Ibu Lydia. Nomor WA-nya bisa Bapak dan Ibu lihat di flyer, di layar Bapak dan Ibu. Kemudian pengumuman yang keempat, Sekolah Leadership El Shaddai Bandung akan mengadakan seminar online dengan tema Today's Matters yang akan dibawakan oleh Bapak Winato, Bapak Paulus Winato. Bapak Paulus Winato ini adalah seorang coach dan trainer dari The John Maxwell Team. Ya, mari Bapak Ibu kita sama-sama bagi yang ingin tahu gimana sih supaya kita bisa menjadi seorang leader yang baik. Bagaimana memimpin seorang leader yang baik itu harus bisa memimpin dirinya dulu sendiri baru kita bisa memimpin orang lain. Oleh karena itu boleh dilihat flyernya dan daftar ya. Pendaftaran, nomor pendaftaran, terus link pendaftaran tertera di flyer. Kemudian pengumuman yang kelima, BPK PKK Keuskupan Bandung bekerja sama dengan dekanat Persekutuan Doa di Dekanat Barat Priangan, kemudian juga FYC dan CM, itu Persekutuan Anak Muda akan mengadakan KRK, Kebangunan Rohani Katolik dengan judul The Brave, Be Brave yang akan diadakan pada tanggal 28 Januari 2021 dengan pembicara Jim Murphy dari USA. Ya, 28 Februari 2001 ya, jamnya 2021. Maaf. Ini terlalu banyak pengumumannya. Oke, ya pokoknya jangan sampai ketinggalan ikut. Ini acara sungguh luar biasa ya. Pembicara kita adalah siapa ya? Orang karismatik tertinggi sedunia ya. Ya pokoknya luar biasa lah pembicara kita. Jangan lewatkan, segera daftar. Bisa lihat linknya ada di flyer. Cepat-cepat daftar, jangan sampai kehabisan tempatnya ya, karena saya dengar-dengar dari panitia sudah banyak yang daftar. Oke, dan yang pengumuman yang keenam sesudah KRK ini kita juga akan mengadakan SHDR ya. SHDR dengan tema Empower to be Brave yang akan diadakan tanggal 6 sampai 27 Maret setiap hari Rabu dan Sabtu ya. Di hari Rabu jamnya jam 7, di hari Sabtu jam 6 sore ya. Untuk pendaftaran bisa dilihat melalui linknya ya. Semua ini KRK dan SHDR ini akan diadakan secara online melalui Zoom. Sekian pengumuman, terima kasih. Oke, sekarang waktunya untuk foto bersama. Boleh tim teknis sudah siap kita foto bersama di Zoom. Mari Bapak Ibu semua kita buka kameranya, kita sama-sama foto. Yuk kita buka kameranya, boleh rapi-rapi dulu, dilihat dulu, kita mau foto bareng-bareng. Kasih kode. Oke, 1, 2, 3. Baru halaman pertama ya. Coba satu dah. Udah. Oke, sudah ya. Oke, luar biasa. Mari saat ini kita mau menutup persekutuan doa kita mau mengakhirinya. Kepada Monsinyur Tri, boleh minta tolong untuk doa dan berkat penutup.
Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Kami sungguh merasakan cintamu yang begitu besar kepada umat manusia, terutama pada kami yang ingin sungguh percaya kepadamu. Bantulah kami ya Tuhan. Semoga kami sungguh-sungguh diberikan dua hal terbaik dalam hidup kami. Tambahkan iman kami ya Tuhan, dan juga utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami jalankan dalam kehidupan di dunia ini, sungguh-sungguh dapat bisa mengikuti teladan Kristus, dengan berdamai kepada siapapun juga, dengan berbagi kasih, dengan mengampuni satu dengan yang lain, dan tentunya kami mendapatkan keselamatan dan surga yang telah Kau janjikan. Tuhan, terima kasih atas segala-galanya pada malam hari ini. Banyak orang yang sungguh-sungguh ingin bangkit. Banyak orang yang sungguh-sungguh ingin dinyalakan semangatnya, apinya, dan rohnya. Sehingga sungguh-sungguh dapat bisa menghidupi firman yang telah kami renungkan dan kami baca, dan kami dapat mewartakannya kepada sesama kami. Sehingga benar-benar Engkau dapat dikenal oleh semua orang, dan semua orang pun dapat selamat dan berbahagia nantinya. Semua ini kami aturkan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga segala kebaikan, pelayanan, dan juga doa-doa saudara semuanya diterima dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Monsinyur T untuk doa dan berkatnya. Dan saat ini kita benar-benar mau bangkit, kita mau nyatakan bahwa kita mau bangkit, kita mau terus menyalakan roh kita mau terus fokus hanya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita puji Dia, kita mau katakan Dialah Roh Kudus yang ada dalam diri kita terus menyala-nyala. Boleh Bapak Ibu semua yang di rumah, jangan kita mari kita bangkit sendiri, kita katakan Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhampas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Sudah tinggi namanya, Tuhan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. kami naikkan pujian kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaib terjadi. Benar Tuhan, langkah kami tidak
Tuhan. Maka setiap kami naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Haleluya, Allah kami yang dahsyat. Ini pujian kami percaya Kau akan terus membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.